Selamat sore Bapak Ibu, Eyang Kakong, Eyang Putri yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, mantap, luar biasa. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, Eyang Kakong, Eyang Putri yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam kita persekutuan doa di Yusol, walaupun masih melalui persekutuan lewat online, namun yakin dan percaya bahwa kasih-Nya selalu menyertai kita. Bapak Ibu, Eyang Kakong, Eyang Putri yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan atas sore pemberian-Mu. Kami bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan. Kami bersyukur karena limpahan berkat anugerah yang tiada henti Kau berikan kami setiap harinya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kepadamu. Di sore pemberian-Mu ini Engkau pertemukan kami melalui persekutuan doa pada saat ini. Tuhan, kiranya sertai kami, berkati kami, sehingga kami betul-betul mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini kiranya Tuhan juga berkati dan sertai, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu, Eyang Kakong, Eyang Putri yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama mendasari persekutuan doa pada sore hari ini dengan membuka dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 33. Ratapan 3 ayat 22 sampai 33. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak ada untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Ya. Bapak Ibu yang Putri yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita adalah hidup menjadi berkat. Ya, dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 33. Nah, saya mengutip natsnya yang paling kita soroti pada sore hari ini, yaitu di ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Hidup menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang Kakong, yang Putri yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat itu ada 4 definisi Bapak Ibu, yang Kakong, yang Putri.
Yang pertama adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Yang kedua, doa, restu, dan pengaruh baik dari orang-orang yang dihormati. Dan yang ketiga adalah makanan dan lain sebagainya yang disebut dengan berkah. Ya, biasanya dibawa pulang habis ada acara seperti itu ya, acara bancaan nopo-nopo iku nggih. Yang keempat, mendatangkan kebaikan, bermanfaat. Nah, itu yang disebut dengan berkat. Ya. Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan 2 definisi khusus. Jadi, apa yang pertama diterima oleh manusia dari Tuhan, yaitu ada harta, kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan lain-lain. Yang kedua adalah sedekah, selamatan, gitu. Nah, sedangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang teolog mendefinisikan berkat itu adalah orang yang memberkati. Nah, jadi orang itu menjadi sarana kebahagiaan atau kesejahteraan, hadiah yang bermanfaat. Nah, ini yang disebut dengan berkat. Kalau dalam konteks Alkitab, Bapak Ibu Saudara, yang kakung, yang putri, Alkitab menjelaskan berkat dengan 2 kata, yaitu barak dan eulogeo. Nah, ini berarti suatu penyataan atau pewahyuan dari Allah kepada umatnya yang berisikan tentang berkah, kenyamanan, damai sejahtera, dan lain-lain yang membawa dampak sebuah kebaikan secara nyata. Nah, jadi Bapak Ibu, yang kakung, yang putri yang dikasihi oleh Tuhan, kata berkat, diberkati, memberkati, ya, itu adalah suatu tindakan Allah, ya, dalam kedaulatan kasih-Nya mewahyukan melalui perkataan dan aksinya, ya, untuk tujuan supaya orang yang diberikan itu mendapatkan berkat, mendapatkan kelimpahan, kesehatan, keuntungan, kedamaian, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hal yang menarik Bapak Ibu Saudara yang kakung, yang putri yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita yang sudah berjalan sejauh ini, apakah kita betul-betul merasakan yang namanya berkat Tuhan itu? Jadi benar-benar harus kita merasakan berkatnya yang disebut dengan berkat tadi. Nah, Bapak Ibu yang kakung, yang putri yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Ratapan, ya, ini tidak menyampaikan kepada kita tentang sebuah berkat. Nah, dan berkat yang diberikan oleh Tuhan secara langsung itu tidak ada batas waktu. Bagaimana itu bisa dikatakan tanpa batas waktu? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, itu sudah jelas. Bapak Ibu yang kakung, yang dikasihi oleh Tuhan, yang putri yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sudah jelas bahwa Tuhan menyampaikan berkat-Nya untuk mengasihi manusia itu tanpa batas waktu. Dan kasih-Nya Tuhan kepada kita itu tidak akan bisa kita saingi. Kenapa? Karena kita punya batas waktu. Nyuwun sewu, batas waktu yaitu umur,
batas waktu tentang kita tidak tahu kapan kita akan, mohon maaf, meninggal gitu ya. Dan lain-lain. Jadi kita punya keterbatasan, sedangkan Tuhan tidak. Jadi Tuhan memberikan berkat-Nya itu tidak akan pernah habis, tidak akan bisa dibatasi oleh waktu dari kita lahir sampai dewasa. Bahkan sampai kita nanti pulang ke surga. Maka Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Walaupun zaman sudah berakhir, kasih-Nya tetap ada dan tidak berkesudahan. Maka itu akan selalu berlimpah, tak ada habis-habisnya, full. Nggak ada kurang, nggak ada punjulan gitu, nggak ada. Full terus, keisi terus. Nah, ya, tak ada habis-habisnya. Kalau kita melihat dalam kondisi kita sehari, ya, saat kita mengecewakan Tuhan, saat kita melukai Tuhan, kadangkala kita melupakannya, ya. Jadi kapanpun ketika kita ingin kembali kepadanya, rahmat Tuhan, berkat Tuhan itu ada. Bahkan Tuhan juga membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima setiap kita. Nah, Tuhan menyatakan anugerah-Nya kepada kita terhadap anak-anak-Nya. Ia begitu sabar menunggu, menuntun, serta membimbing kita kepada pengenalan dan kebenaran yang seutuhnya. Jadi Tuhan begitu sabar menunggu kita, menanti kita. Nah ini Bapak Ibu Saudara, eyang kakung, eyang putri yang dikasih oleh Tuhan. Inilah luar biasanya Tuhan kita. Nah, jika kita melihat ya bahwa beberapa minggu yang lalu kita memperingati kematian kesengsaraan Tuhan Yesus. Ketika Yesus disalibkan, kita melihat bahwa Tuhan Yesus masih memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menganiaya, menyiksanya. Bahkan ia juga menyatakan kasih-Nya kepada orang yang turut disalibkan bersama dengan dia. Nah itu menjelaskan tentang kasih berkat-Nya itu luar biasa melimpah kepada setiap orang. Bahkan bagi orang yang menganiaya dia. Bapak Ibu eyang kakung yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan eyang putri, ya, bukan hanya soal kasih dan rahmat-Nya, ya, tetapi juga penyertaannya senantiasa baru tiap pagi, setiap hari. Kita selalu merasakan kasih yang selalu baru. Nah, kasih ini tidak dapat dibandingkan dengan kasih manusia. Berkat ini tidak bisa dibandingkan dengan keadaan manusia. Manusia hari ini bisa baik, besok belum tentu baik. Nah, itu ya. Berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan memberikan kasih-Nya setiap hari dengan baru, dengan luar biasa kepada kita. Walaupun kadang respon dari orang-orang yang dikasihinya itu kurang bagus gitu ya. Kurang merasakan berkat dari Tuhan. Tetapi itu terus dilimpahkannya. Nah, sebagai contoh, bangsa Israel yang berulang kali berubah dari setia tidak setia, dari yang bebal menjadi baik, begitu terus. Namun Tuhan senantiasa merangkul, merancangkan pemulihan bagi bangsa ini. Nah inilah wujud janji pemulihan bangsa Israel.
contohnya, ya. Bapak Ibu yang kakak yang putri yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan secara jelas Tuhan mengutus anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk menyelesaikan masalah dosa dan menebus seluruh dosa kita manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ini menjadi bukti bahwa Tuhan merancangkan keselamatan, Tuhan merencanakan kebaikan, penghapusan dosa, hukuman kekal. Kalau kita tidak ditebus, maka Tuhan sendiri yang menebusnya. Nah, itulah kenapa berkat anugerah Tuhan itu sangat luar biasa bagi kita. Nah, kurang apa lagi Bapak Ibu yang kakung yang putri yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kita. Sampai-sampai kalau kita ya tidak mau menerimanya, Tuhan masih menunggu kita. Tuhan masih standby, masih setia menanti kita. Nah, itu kan berkat yang luar biasa. Nah, anugerah keselamatan itu yang seharusnya kita rasakan itu harus kita terima, kita rasakan bahwa itu sebetulnya adalah berkat dari Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kakak yang putri yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup menjadi berkat, ya, hidup menjadi berkat. Kita sudah menerima anugerah itu, menerima berkat itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menghidupinya? Bagaimana kita bisa menjaga berkat itu senantiasa ada bersama dengan kita? Betul-betul kita merasakan bahwa berkatnya Tuhan sungguh luar biasa untuk saya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bergantung kepada Allah, sang sumber dan dasar berkat. Itu sudah pasti. Itu sudah menjadi jaminan kepada kita bahwa kita harus senantiasa bergantung kepada Allah. Ojo mentang-mentang terus wis entuk berkat tok saking Gusti, ya wis sak penakku dhewe wae. Tidak bisa begitu Bapak Ibu yang kakung yang putri yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Jadi harus ada kebergantungan kita, ketergantungan kita kepada Allah, sang sumber dan dasar berkat itu. Tuhanlah yang empunya bumi segala isi dunia yang ada di saat ini yang kita injak ini. Allah lah sumber berkat itu. Nah, kita yang menerima berkatnya haruslah bergantung terus kepada Allah itu. Supaya kita bisa mencerminkan hidup kita ini juga menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi sarana berkat bagi orang lain. Kalau kita tidak bergantung kepada Allah kita, apa yang kita pegang, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, apa yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain? Kalau diri kita bergantung kepada diri kita sendiri, bukan kepada Allah. Nah, apa yang bisa kita berikan kepada sesama kita? Maka kita haruslah bergantung kepada Allah itu, sang sumber dan dasar berkat. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu yang kakung yang putri yang dikasih oleh Tuhan.
Yang kedua adalah mengalami keselamatan. Keselamatan yang kita miliki itu harus benar-benar kita rasakan dan berdampak. Tentu ini buahnya itu secara nyata hidup di dalam keberadaan kita. Nah, kita harus menunjukkan kita punya ciri khas. Ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita berbeda dari orang lain. Maka kita harus terlahir ya di dalam keterkaitan untuk membuktikan bahwa berkat Tuhan itu kita bisa rasakan dan kita bisa berikan juga kepada orang lain. Supaya apa? Supaya ya orang lain yang melihat akan merasakan bahwa oh ternyata ya Tuhan Yesuslah yang satu-satunya mengajarkan kebenaran yang baik. Satu-satunya juru selamat. Nah, itu melalui apa? Melalui kehidupan kita. Hidup menjadi berkat. Ini tidak secara nalar atau pikiran, dalam pikiran proses kognitif, ya. Tetapi ini harus dibuktikan melalui iman kita, melalui kehidupan kita secara nyata. Nah, ini proses yang harus kita lalui untuk menjadi manusia yang serupa dengan Allah kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, yang kakung, yang putri yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita terus memelihara berkat ini. Marilah kita menjadi saluran berkat. Marilah hidup kita menjadi berguna, berdampak bagi orang lain. Kita harus mengingat bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Saatnya kita menjadi berkat bagi sesama kita. Hidup kita menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu saat ini mengajarkan kepada kami untuk hidup ini, hidup kami menjadi berkat selalu. Biarlah Tuhan ajarkan kepada kami untuk hidup kami ini menjadi saluran berkat-Mu, saluran cinta kasih-Mu yang secara nyata dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melaksanakan tugas-Mu itu di tengah dunia ini, supaya orang-orang lain yang melihat dan merasakan dapat merasakan damai sejahtera dan cinta kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini Tuhan, kami juga akan melayankan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKJ Mijen. Biarlah Tuhan juga sertai dan berkati gereja kami di dalam proses-proses yang ada. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati para majelis-Mu, komisi, panitia, dan yang orang-orang yang Kau pilih dengan terus melayani-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati dan menolong mereka semua. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, Adi Yuswo, GKJ Mijen, dan di seluruh Indonesia ini.
Biarlah Tuhan juga senantiasa mau menolong mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan kiranya menolong, memberkati mereka. Biarlah di dalam lanjut usia mereka, Tuhan senantiasa mau menolong mereka agar senantiasa dapat berguna baik bagi keluarganya ataupun sesamanya. Kami serahkan Tuhan para adiuswa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam masa pemulihan Engkau pulihkan. Engkau jamah saudara-saudara kami ini, para lansia ini, para adiuswa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang menyembuhkan, yang memulihkan saudara-saudara kami ini. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, terkhusus kota Semarang. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati, menolong bangsa kami, kota kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai para pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati sehingga bangsa kami ini betul-betul menghadirkan damai sejahtera bagi masyarakatnya. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu, roh tanggung jawab untuk senantiasa dapat menolong para pemimpin bangsa kami. Kami serahkan Tuhan bangsa dan kota Semarang ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan tutup Tuhan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Demikian Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri yang dikasihi oleh Tuhan, saya memimpin persekutuan doa pada sore hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kita. Amin.